Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi kami tentang penelitian perilaku konsumen. Nama-nama kelompok kami yang pertama itu ada Nanda Aprodita Saragi, yang kedua ada Putri Koirunisa Harahap, yang ketiga ada Rika Mandasari Buru Ginting. Baik, di sini ada materi pembahasan kami. Yang pertama itu ada pengertian penelitian perilaku konsumen. Yang kedua itu penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang ketiga itu ada masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Yang keempat itu ada macam-macam penelitian perilaku konsumen. Yang kelima itu ada pendekatan penelitian konsumen. Yang keenam itu ada prosedur penelitian konsumen. Yang ketujuh itu ada metode pengumpulan informasi konsumen. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis data penelitian. Pengertian penelitian perilaku konsumen. Dalam dunia bisnis, sebuah perusahaan dari waktu ke waktu harus selalu berusaha agar bisa berkembang mencapai kesuksesan yang berkelanjutan. Salah satu cara yang dilakukan untuk mempertahankan kemajuan perusahaan adalah dengan selalu mengadakan penelitian dan pengembangan untuk menggali informasi tentang perilaku konsumen yang berkaitan dengan jenis produk dan jasa yang harus disediakan sesuai dengan selera dan minat konsumen. Sekarang 2007 mengemukakan bahwa metode penelitian adalah salah satu kegiatan yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dari pengertian tersebut, kegiatan penelitian ini memiliki beberapa unsur. Yang pertama itu cara ilmiah. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Yang kedua itu ada data. Data hasil penelitian adalah data empiris, mempunyai kriteria valid, menunjukkan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian. Untuk mendapatkan data yang valid perlu diadakan pengujian. Yang pertama itu ada reliabilitas dan objektivitas. Yang ketiga ada tujuan suatu penelitian bersifat. Yang pertama ada penemuan, yang kedua pembuktian, dan yang ketiga pengembangan. Kegunaan tertentu data dan informasi digunakan untuk memahami atau menjelaskan, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Sementara metode dan teknik merupakan dua kata yang sering digunakan secara simultan atau bersamaan. Metode menunjukkan suatu cara yang bersifat teoritis, sedangkan teknik menunjukkan cara yang bersifat praktis. Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian perilaku konsumen dapat diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid agar suatu pengetahuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi bidang perilaku konsumen. Penelitian kualitatif dan kuantitatif. Sekarang 2007 mengemukakan bahwa istilah kualitatif dan kuantitatif seakan-akan saling berlawanan atau berbeda satu sama lain. Namun demikian, rancangan riset yang baik merupakan perpaduan dari metode kualitatif dan kuantitatif yang saling melengkapi ketika mengadakan penelitian kuantitatif. Penelitian ini juga membutuhkan penjelasan yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan data yang berbentuk kata, kalimat, gambar, atau data yang bukan dalam bentuk skala interval dan rasio, tetapi dalam bentuk skala yang rendah, yaitu skala nominal dan ordinal. Informasi riset kualitatif dalam bidang pemasaran. Penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang lebih berdasarkan pada data yang dapat dihitung untuk menghasilkan suatu penaksiran. Isi rencana analisis data selalu didasarkan pada rencana penelitian yang telah dirumuskan dan data yang sudah siap diolah. Data kuantitatif dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama itu data diskrit atau nominal. Data diskrit adalah data yang diperoleh dari hasil menghitung, bukan hasil mengukur.
kedua ada data kontinum. Data kontinum adalah data yang diperoleh dari hasil pengukuran masalah, variabel, dan paradigma penelitian. Yang pertama itu ada pengertian masalah. Masalah adalah kata yang sering kita dengar di kehidupan sehari-hari kita. Tak ada seseorang pun yang tak luput dari masalah, baik masalah yang bersifat ringan ataupun masalah yang bersifat berat. Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain. Masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik. Masalah penelitian. Masalah penelitian adalah penyimpangan atau kesenjangan antara yang seharusnya dengan apa yang benar-benar terjadi. Atau ada kesenjangan antara teori yang sudah mapan dengan kondisi objek yang ada. Berikut akan dijelaskan beberapa hal yang menyangkut rumusan masalah penelitian. Yang pertama itu adalah masalah dan cara pemecahannya. Yang kedua itu ada sumber masalah. Yang ketiga itu rumusan masalah penelitian harus jelas dan objektif. Yang keempat, bentuk-bentuk masalah penelitian. Mencari masalah penelitian yang benar. Banyaknya masalah penelitian yang sering ditemukan seringkali membuat seseorang penelitian harus memilih masalah penelitian yang paling layak di antara beberapa masalah tersebut. Hal yang penting dijadikan penghargaan dan memilih masalah penelitian ini adalah bahwa keputusan dan penentuan terakhir adalah terletak pada penelitian itu sendiri. Variabel penelitian. Variabel penelitian adalah hal terbentuk apapun yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga mereka memperoleh informasi tentang hal-hal tersebut. Variabel penelitian adalah atribut seseorang atau objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lain menurut Kitts dan Sisemon 2002. Paradigma penelitian. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian adalah proses riset yang jelas, menyeluruh, dilakukan secara sistematis dan dapat dijelaskan untuk menemukan atau memperoleh fakta atau prinsip dengan mengumpulkan dan menganalisis informasi. Sementara itu, paradigma penelitian dapat diartikan sebagai kerangka berpikir seseorang yang digunakan oleh peneliti dalam melihat atau memandang mengenai realita atau suatu fakta tentang permasalahan, dan juga teori atau ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Konsep paradigma relevan untuk pengembangan penelitian dan ilmuwan pengetahuan. Paradigma juga dapat diartikan sebagai pandangan dasar mengenai pokok bahasa ilmu dan mendefinisikan dan juga membantu hal yang harus diteliti dan dikaji. Paradigma menurut para ahli. Yang pertama, Kusuma menjelaskan bahwa paradigma penelitian adalah seperangkat keyakinan dan persetujuan bersama antara ilmuwan satu dengan lainnya mengenai bagaimana sebuah masalah harus ditangani dan dipahami. Sementara itu, menurut Guba dan Lincoln berpendapat bahwa paradigma penelitian merupakan cara penelitian untuk dapat memahami permasalahan tertentu dengan kriteria untuk dapat menguji guna ditemukan permasalahan. Peran penting paradigma penelitian. Adanya epistemologi dan ontologi pada sebuah masalah dapat dipandang secara holistik atau menyeluruh. Hal tersebut mengenai bagaimana sebuah pengetahuan dipandang dan bagaimana kita para peneliti dapat melihat diri kita sendiri dalam kaitannya dengan pengetahuan dan strategi metodologis yang akan dipakai untuk mengungkapkan permasalahan. Jenis-jenis paradigma penelitian. Yang pertama itu konstruktivistik. Jenis ini dimaksud adalah percaya bahwa tidak ada kebenaran atau realitas tunggal. Yang kedua ada positivistik. Paradigma ini percaya bahwa terdapat kebenaran tunggal dari sebuah kejadian atau pandangan. Yang ketiga itu ada pragmatis.
paradigma pragmatis, maksudnya adalah percaya bahwa kenyataan atau realitas bisa diperdebatkan dan diinterpretasikan. Selanjutnya ada subjektif. Paradigma subjektif percaya bahwa kenyataan adalah apa yang dipercaya peneliti, sebuah realitas yang nyata. Terakhir ada kritis. Paradigma ini percaya bahwa kenyataan adalah wujud yang dikonstruksikan sehingga senantiasa di bawah hubungan kuasa yang berkelanjutan. Selanjutnya ada contoh paradigma penelitian. Yang pertama itu ada paradigma deduksi atau induksi. Yang kedua ada paradigma kualitatif. Yang ketiga ada paradigma rekonstruksi teori. Yang selanjutnya ada paradigma siklus empiris, dan yang terakhir adalah paradigma piramida. Yang selanjutnya yaitu macam-macam penelitian perilaku konsumen. Ada dua macam penelitian perilaku konsumen. Yang pertama, penelitian eksplorasi. Metode yang digunakan dalam penelitian eksplorasi konsumen yang pertama, metode mempengaruhi konsumen. Pengetahuan pengaruh kepada konsumen dapat diketahui melalui pemberian sugesti kepada konsumen secara spontan. Misalnya, mempengaruhi konsumen untuk menggunakan produk merek baru dan memberikan kartu saran untuk mengetahui kesukaan konsumen terhadap suatu produk atau merek. Yang kedua yaitu metode memusatkan atau memfokuskan kelompok konsumen. Metode yang dimaksud adalah wawancara dengan kelompok yang terdiri atas 6-8 orang yang berlatar belakang sama. Kelompok konsumen tersebut mengasosiasikan bebas masalah-masalah yang ada di pasar. Dengan demikian, pemasar dapat memahami produk, merek, dan pelayanan yang dapat memuaskan konsumen. Penelitian yang kedua yaitu penelitian tentang kesimpulan konsumen. Pengertian eksploitasi tidak direncanakan untuk menyimpulkan jawaban yang diberikan oleh konsumen. Oleh karena itu, penelitian mengenai konsumen terhadap suatu produk, merek, dan pelayanan itu penting. Penelitian tentang kesimpulan konsumen dapat digunakan untuk menentukan dan mengidentifikasi apa yang dipengaruhi konsumen. Yang selanjutnya yaitu pendekatan penelitian konsumen. Ada dua pendekatan penelitian, yaitu yang pertama, pendekatan penelitian lintas bagian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti aspek perilaku konsumen yang menggunakan waktu yang relatif singkat. Misalnya, meneliti perubahan perilaku konsumen pada waktu tertentu dan mempelajari nilai dan sikap konsumen terhadap suatu produk pada momen tertentu atau momen yang singkat. Yang kedua yaitu pendekatan penelitian longitudinal. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meneliti aspek perilaku konsumen yang terjadi dalam beberapa periode waktu tertentu, yaitu misalnya meneliti pendapat masyarakat atas kopi merek Batik selama 6 bulan. Yang selanjutnya itu prosedur penelitian konsumen. Menurut Shimamura 2004, riset konsumen memerlukan langkah-langkah yang benar dan pasti. Ada 9 langkah utama untuk melakukan riset penelitian, yaitu yang pertama, mendefinisikan dan merumuskan masalah. Yang kedua yaitu melakukan studi kepustakaan. Yang ketiga, memformulasikan hipotesis. Yang keempat, menentukan model. Yang kelima, mengumpulkan data. Yang keenam, mengolah dan menyajikan informasi. Yang ketujuh, menganalisis dan menginterpretasi. Yang kedelapan, membuat generalisasi dan kesimpulan. Yang kesembilan yaitu membuat laporan. Yang berikutnya adalah metode pengumpulan informasi konsumen. Ada 3 metode pengumpulan informasi konsumen, yaitu metode observasi, eksperimen, dan survei. Berikut ini adalah penjelasannya. Yang pertama, metode observasi. Salah satu cara untuk mempelajari konsumen adalah dengan mengobservasi perilaku yang tampak. Misalnya mengamati konsumen membeli produk, memilih merek, sikap terhadap produk, harga, servis yang diberikan, dan penilaian tertentu yang paling disukai oleh konsumen. Yang kedua adalah metode eksperimen. Metode ini merupakan metode pengumpulan data dari eksperimen atau percobaan terhadap suatu situasi. Misalnya pengukuran pengaruh situasi terhadap sikap dan perilaku membeli, menentukan besar kecilnya ukuran iklan dan pengaruhnya terhadap perhatian konsumen, penentuan variabel-variabel yang mempengaruhi keputusan pembeli. Yang ketiga adalah metode survei. Metode survei merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan partisipasi aktif dari konsumen. Ada 3 teknik
pada metode survei, yaitu wawancara pribadi, survei melalui telepon, dan survei melalui surat. Yang pertama adalah wawancara pribadi. Wawancara pribadi ini merupakan teknik pengumpulan informasi yang dilakukan dengan interaksi secara langsung. Wawancara berhadap-hadapan dengan konsumen. Wawancara pribadi harus disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tujuannya. Pemasaran dan konsumen membuat perjanjian untuk bertemu di suatu tempat. Lalu terjadi wawancara untuk mengetahui respons konsumen atas kemunculan suatu produk baru. Yang berikutnya adalah survei melalui telepon. Teknik pengumpulan informasi konsumen melalui telepon dimaksudkan untuk mengetahui pendapat konsumen atas penggunaan barang yang telah dibelinya. Survei ini juga dapat dipakai untuk mengetahui pendapat atau penilaian konsumen terhadap suatu produk dan merek yang dapat memuaskan pribadi dan keluarga. Yang berikutnya adalah survei melalui surat. Teknik pengumpulan informasi konsumen melalui surat dimaksudkan untuk menyebarluaskan kuesioner konsumen melalui media pos. Kuesioner tersebut harus dibuat sesederhana mungkin, mudah dijawab oleh responden dengan menggunakan perangko langganan. Beberapa aspek dari data sekunder yang harus dievaluasi oleh peneliti antara lain berkaitan dengan yaitu kemampuan data yang tersedia untuk menjawab masalah ataupun pertanyaan. Yang kedua, kesesuaian antara periode waktu tersedianya data dengan periode waktu yang diinginkan dalam penelitian. Yang ketiga, kesesuaian antara populasi data yang ada dengan populasi yang menjadi perhatian peneliti. Yang berikutnya ialah relevansi dan konsistensi untuk pengukuran yang digunakan biaya. Yang berikutnya ialah biaya yang dikeluarkan untuk mengumpulkan data sekunder. Yang berikutnya kemungkinan bias yang biasa ditimbulkan oleh data sekunder. Yang berikutnya ialah dapat atau tidaknya dilakukan pengujian terhadap akurasi pengumpulan data. Yang berikutnya ialah persyaratan data penelitian yang valid. Data penelitian haruslah memenuhi persyaratan layak atau tidak, valid atau tidak untuk digunakan untuk riset. Persyaratan-persyaratan data penelitian yang valid seperti di bawah ini, yaitu yang pertama, aktual. Data penelitian yang valid harus aktual. Maksudnya adalah data penelitian yang dilakukan tersebut memiliki kebaruan atau mengikuti perkembangan zaman dengan inovasi-inovasi. Contohnya adalah penggunaan startup di bidang pertanian. Yang kedua adalah representatif. Data penelitian yang valid haruslah representatif. Maksudnya adalah data penelitian yang didapatkan tersebut mewakili permasalahan secara jelas atau menjelaskan fakta-fakta yang ada di masyarakat secara luas. Contohnya adalah data penjual iklan di pasar modern. Yang berikut adalah objektif. Data penelitian yang valid haruslah objektif. Maksudnya adalah riset tersebut dianalisis atau dikaji oleh riset dengan berdasarkan fakta-fakta yang ada, bukan secara subjektif peneliti. Yang berikutnya ialah unsur kesalahan sampling kecil. Riset yang valid haruslah terdapat unsur kesalahan yang kecil. Maksudnya adalah data penelitian tersebut dapat dibuktikan secara bukti sehingga hasil riset yang didapatkan juga bagus. Yang berikutnya ialah relevan. Riset yang valid haruslah relevan. Maksudnya adalah data peneliti tersebut berkaitan dengan permasalahan yang sesungguhnya atau menjelaskan fakta-fakta yang ditemukan oleh peneliti di lapangan. Yang berikutnya ialah tepat waktu. Riset yang valid haruslah tepat waktu. Maksudnya adalah data peneliti tersebut haruslah disesuaikan dengan sistematika penelitian. Yang terakhir ialah bernilai guna. Riset yang valid haruslah memiliki nilai guna. Maksudnya adalah data penelitian tersebut memberikan manfaat pada masyarakat pada umumnya atau dapat memberikan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Dari penjelasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa perilaku konsumen adalah proses yang dilalui oleh seseorang ataupun organisasi dalam mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk ataupun jasa setelah dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhannya. Perilaku konsumen dilakukan individu maupun kelompok yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang dan jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor dan struktur itu sendiri. Dalam memutuskan suatu pembelian, ada beberapa tahap yang dilakukan konsumen, diantaranya pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, dan keputusan pembelian. Adapun juga tingkat keterlibatan diferensiasi merek juga dapat mempengaruhi seorang konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian suatu produk.
variabel pemikiran konsumen adalah faktor kognitif yang mempengaruhi pengambilan keputusan. 3 tipe variabel pemikiran berperan secara esensial dalam pengambilan keputusan, antara lain persepsi karakteristik merek, sikap lanjutan terhadap merek, dan manfaat keinginan konsumen. Ini merupakan juga hasil akhir proses konsumen keputusan. Sekian hasil dari presentasi kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.